Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Jabar Channel, masih di channel Bincang Hukum Islam bersama saya Kang Adha dan narasumber kita adalah Kang Fahmi. Baik, seperti janji kita kemarin, kita akan membahas tentang investasi nih. Setelah kita mengetahui akad-akad mana yang sebelumnya yang biasa kita lakukan, mana yang halal dan haram nih, termasuk sekarang kita akan bahas investasi. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kang Fahmi, Damang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah. Ini perjalanan ke sini lancar? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Baik, kita akan bahas ya tentang investasi ini. To the point Kang Fahmi tadi. Jadi kalau investasi itu kalau bisa dikategorikan kan bisa ada yang halal, ada yang haram nih. Nah, bagaimana ini penjelasannya Kang Fahmi? Terserah mau bahas dari yang haram dulu atau yang halal dulu, mangga. Oke. Tunun Kang Adha, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dibahas di pertemuan yang kemarin, bunga pinjaman atau riba pinjaman itu adalah yang paling gampang dan digunakan di berbagai produk. Termasuk salah satunya adalah di produk investasi. Produk investasi ada banyak banget. Di antaranya deposito juga itu adalah investasi sebenarnya. Tapi deposito kemarin kita sudah bahas ya. Deposito udah dibahas. Termasuk juga ada halalnya, deposito halal tuh bagaimana, deposito yang haram tuh bagaimana. Lalu kemudian sukuk dan obligasi kemarin udah dibahas. Obligasi konvensional dia pakai hitungan riba, hitungan bunga yang itu adalah riba. Lalu kemudian ada sukuk yang menggunakan baik mudorobah ataupun sukuk ijaroh. Tuh. Nah, sebenarnya masih ada sejumlah instrumen investasi lain, tapi pada dasarnya sebagaimana yang kemarin kita bahas, kalau investasi itu dilandasi atas persenan bunga dan bunga itu dijanjikan di awal, maka ini haram. Itu. Tapi jika bukan dilandasi atas itu, maka ini berpotensi dia adalah halal. Nah, dalam investasi syariah ada sejumlah instrumen investasi yang bisa kita gunakan. Kemarin emas sudah dibahas, deposito sudah dibahas, lalu kemudian sukuk. Sukuk ini seperti yang kemarin dibahas, sukuk ini ada sukuk pemerintah. Tapi ada juga sebenarnya, tapi belum dibahas kemarin adalah sukuk ini ada juga sukuk perusahaan. Itu. Jadi perusahaan dia membutuhkan modal. Kalau tadi negara butuh modal, sekarang perusahaan butuh modal. Saya ingin ekspansi, saya punya bisnis, punya pabrik di mana. Terus kemudian saya ingin ekspansi ke kota mana gitu. Saya membutuhkan dana. Gimana caranya biar saya dalam ekspansi bisnis ini mendapatkan dana, terus kemudian dan ini halal. Kalau ke bank risiko. Kalau bank konvensional maka haram. Kalau bank syariah, nah nanti ada bisa ke sana opsi. Tapi ada juga opsinya bukan pinjam ke bank, tapi dengan menerbitkan sukuk. Dengan cara apa? Dengan cara ini lewat pasar modal ya. Perusahaan ini gimana? Nah, perusahaannya itu tadi menjual aset punya dia, memecah aset itu menjadi surat-surat berharga. Yang kemudian surat-surat berharga itu dijual terbuka kepada masyarakat membeli surat berharga tadi, yang mana surat berharga itu bagian dari dari aset yang dijual. Nanti dia menyewa lagi perusahaan berarti, seperti pemerintah itu, ya. Perusahaan itu menyewa aset yang tadi sudah dia jual. Nah, akhirnya dia membayar tuh. Dari situlah akhirnya kemudian ada tambahan untuk para masyarakat yang memiliki surat berharga tersebut. Ini biasanya adanya di pasar modal, gitu. Nah, itu sukuk bisa sukuk pemerintah atau sukuk perusahaan. Lalu kemudian ada lagi reksadana. Ini juga salah satu bentuk investasi ya, reksadana. Nah, reksadana ada reksadana konvensional, ada reksadana syariah. Apa bedanya? Pertama, reksadana itu apa? Reksadana itu adalah
ini ketika saya sebagai manajer investasi, saya mengumpulkan uang dari masyarakat, lalu kemudian uang tersebut saya alokasikan ke instrumen investasi. Jadi bahasa simpelnya mungkin ketika masyarakat nggak tahu nih harus berinvestasi di mana yang tepat, yang menguntungkan, maka ada tampil satu provider, satu perusahaan yang istilahnya dia menjadi manajer, manajer untuk dana-dana ini. Nah, ini disebut reksadana gitu ya. Jadi manajer investasi yang dia mengumpulkan dana dari masyarakat, lalu kemudian dia mengalokasikan itu ke instrumen investasi dengan akad apa? Akadnya adalah mudorobah bagi hasil. Bagi hasil sesuai dengan kesepakatan biasanya ada di dalam prospektus tuh. Nah, hanya reksadana ini ada banyak macamnya. Ada banyak macam dan sesuai dengan profil resiko dari nasabah. Dalam arti gini, ada produk reksadana yang aman, sangat aman, tapi potensi keuntungan sedikit. Ini mah kalau begitu sama seperti teori dalam ekonomi ya. High risk, high gain. Nah, itu. High gain, high risk. Low gain, low risk gitu ya. Jadi makin besar potensi untuk mendapatkan keuntungan, maka makin besar pula resikonya. Benar. Makin sedikit resiko dimiliki oleh makin sedikit keuntungan berarti sedikit pula resikonya. Yang paling rendah itu adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ada reksadana pasar uang konvensional, ada reksadana pasar uang syariah dengan menggunakan akad-akad syariah di pasar uang. Pasar uang itu pasar antar bank. Itu pasar antar bank menggunakan akad mudorobah antar mereka gitu, atau akad ijaroh atau macam-macam. Nah, potensi keuntungan itu hanya paling tinggi 3%, jarang nyampe 5%, jarang. Saya pernah buka salah satu aplikasi mungkin 0,5% setahun itu ya. 0,25 setahun itu. Jadi ada memang reksadana pasar uang yang sampai ke 5% ada. Itu lebih menarik daripada deposito karena tadi dan dia tidak terkena potongan pajak. Bisa ditarik kapan saja pula. Nah, bisa ditarik kapan saja. Hanya tadi potensi keuntungannya kecil, tapi dia aman karena dia nggak akan turun. Atau kalaupun turun tidak terlalu jauh. Tidak seperti kalau kita masuk ke pasar modal, kita beli yang kira-kira perusahaannya udah menjual asetnya, kita lihat ini lagi naik nih. Tahu-tahu karena kondisi politik, kondisi hal lain tiba-tiba turun. Nah, ini ada itu nanti kita bahas di saham. Itu beda ya, Itu saham nanti itu saham ya. Nah, itu tadi reksadana pasar uang. Lalu kemudian ada juga reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini dia penempatannya di sukuk, baik sukuk pemerintah ataupun sukuk perusahaan. Jadi itu potensi keuntungan ini bisa lebih besar dari reksadana pasar uang. Ada yang pendapatan tetap ini bisa sampai 8% satu tahun ada. Rata-rata 6%, 7%. Ini potensi keuntungan melihat kepada rekod masa lalu. Bukan berarti masa depan bakal segitu juga enggak. Tapi masa lalunya dia mencatatkan keuntungan satu tahun itu ada yang sampai 8% misalkan atau 7%. Tapi rata-rata tuh 6. Nah, bisa jadi berarti melihat kepada prospek yang kemarin, maka kedepannya juga bisa jadi seperti itu. Cuma reksadana pendapatan tetap tadi, dia ada yang turun. Jadi ada potensi turunnya dan potensi turun lebih berpotensi daripada pasar uang. Pasar uang kalau kita lihat grafiknya itu kayaknya lurus gitu. Kayak nggak ada turun-turunnya. Paling kalaupun ada turun sedikit atau jadi seperti arahnya tuh gini, lebih landai. Di reksadana ya. Yang pasar uang. Kalau pendapatan tetap sudah ada agak naik turun begitu. Ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini manajer investasi tadi kan tugasnya cuma ngumpulin doang dari masyarakat terus kemudian menyimpan. Nah, menyimpannya kalau tadi instrumennya sukuk, kalau di sini dicampur
ada yang disimpan di sukuk, ada yang disimpan di saham, tergantung kebijakan dari reksadana tersebut. Nah, ini bisa memiliki potensi tinggi karena ada kemungkinan potensi besar di saham, tapi bisa juga turun. Dan turunnya bisa lebih dalam daripada reksadana pendapatan tetap tadi. Ada lagi reksadana saham. Reksadana saham ini ya sebagaimana pasar saham biasa. Dia bisa memiliki potensi yang kenaikan yang bagus, tapi juga potensi turunnya juga bagus. Bagus. Dalam gitu. Jadi itu. Reksadana ini cocok untuk siapa? Reksadana ini cocok untuk kita masyarakat yang belum mengenal investasi, belum mengenal produk-produk investasi, tapi kita ingin mencoba untuk berinvestasi. Tuh, karena manajer investasi yang kemudian mengalokasikan dana tersebut. Jadi daripada kita anjlum langsung ke pasar saham, ya untuk pemula-pemula newbie ya, kayaknya ke reksadana. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi nih. Mana reksadana yang halal, mana reksadana yang haram nih kira-kira? Nah, yang halal dan yang haram melihatnya kepada si manajer investasi ini menyimpannya di produk apa. Tadi. Kalau di produknya tadi teh deposito bank konvensional berarti jadi haram. Kalau dia reksadana syariah dia nggak akan menyimpan di situ. Dia menyimpannya paling kalaupun disimpan di depositonya deposito syariah. Tuh. Terus kemudian dia menyimpan di sukuk, bukan obligasi yang berdasarkan bunga, tapi dia mencari mana sukuk-sukuk yang memang landasannya adalah tadi antara sukuk mudharabah atau sukuk ijarah. Begitu. Kalaupun reksadana saham ada reksadana syariah dan bukan syariah, nanti lihatnya dia nyimpennya di mana? Apakah di saham-saham syariah atau saham-saham yang bukan syariah? Sebentar, saham syariah dan saham bukan syariah teh kumaha, Kang? Saham syariah dan saham bukan syariah itu ada kriteria yang diberikan oleh DSN MUI. Di antara kriterianya adalah pertama, perusahaannya tidak bergerak dalam bidang yang dilarang oleh syariat. Oh, jadi misal kita kenal ada apa yang misalnya yang terkait dengan minuman keras. Nah, itu maka tidak boleh tidak boleh nyimpan di situ. Atau perusahaan yang berkaitan yang dengan diskotik atau apa. Ya. Begitu juga perusahaan bank konvensional itu juga tidak boleh. Termasuk juga mohon maaf perusahaan rokok. Perusahaan rokok kenapa itu, mohon maaf Kang gitu ya. bisa di antara pemirsa yang Ujabar Channel pada ngerokok gitu. Karena di pasar modal kita ada beberapa pabrik rokok seperti GGRM itu Gudang Garam atau HMSP itu Sampurna gitu. Mereka tidak masuk ke dalam saham syariah. Gitu. Seperti bank-bank konvensional seperti BBRI, Bank BRI atau BBCA atau BMRI atau BBNI gitu, BPTN itu saham-saham bank non syariah. Maka itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan seperti BSI, ada BRIS gitu, BRIS. Ya itu BSI ya. Itu BSI. Terus kemudian ada BTPS. Itu syariah. Nah, itu bisa. Nah, jadi di sana tadi. Itu reksadana itu cocok untuk kita yang baru pertama kali ingin masuk ke dunia investasi. Nah, yang penting harus paham dulu high risk, high return, low risk, low return. Jangan sampai kita tertipu sama orang, wah ini mah aman, insya Allah gede. Nggak, dunia investasi nggak seindah itu. Nah, satu lagi berarti kalau diurut tadi, investasi yang banyak dicari adalah emas. Oke. Lalu kemudian deposito. Sudah dibahas. Oke, sudah. Ada sukuk. Sudah dibahas. Terus kemudian reksadana. Sudah dibahas. Kemudian sekarang saham. Saham itu apa? Saham itu porsi kepemilikan modal. Porsi kepemilikan modal kita di perusahaan tersebut. Maksudnya gimana? Jadi perusahaan, saya punya perusahaan. Misalkan punya perusahaan
apalah minuman misalkan. Saya punya gerai di mana-mana. Saya ingin melakukan ekspansi biar menambahkan dana. Gimana caranya? Saya masuk ke pasar modal, melantai di bursa istilahnya. Melakukan IPO, Initial Public Offering. Jadi saya mengajukan pemodalan melalui IPO itu, menjual saham. Biar apa? Biar masyarakat membeli saham saya. Ketika masyarakat membeli saham saya, itu berarti mereka menyimpan dananya di perusahaan saya. Itu. Yang akhirnya nanti dana itu bisa saya gunakan untuk ekspansi bisnis, untuk kebutuhan apa gitu. Oke. Itu. Tapi itu kan dari satu sisi itu selesai di situ. Tapi saham ini juga bisa ditransaksikan. Jadi porsi modalnya tetap. Misalnya satu perusahaan punya 100.000 surat misalnya. Ya, biasanya Miliaran ya. Miliaran lembar saham istilahnya lembaran. Nah, misalkan dan itu dijual Per lot ya. ya per lot itu 100. Jadi ketika berapa total dana yang dibutuhkan, maka Dia membuka sekian lot ya. saham yang dibuka adalah sekian juta lot yang kemudian nanti diterbitkan. Masyarakat nanti dalam masa penawaran masyarakat bisa mengajukan itu. Lalu kemudian nanti bisa jadi dapat semuanya, bisa jadi enggak gitu. Oke, itu porsi modal. Nah, lalu kemudian modal tadi saham tadi itu bisa ditransaksikan satu sama lain. Nah, ditransaksikan, harganya itu bisa naik, bisa turun. Harga itu ditentukan oleh apa? Pada dasarnya dalam semua kegiatan ekonomi, harga itu hanya perspektif. Perspektif itu gimana sih? Perspektif itu ketika kita penjual, kita kan menawarkan harga dengan pertimbangan kita sendiri. Kita udah bikin ini, udah punya modal, udah usaha macam-macam. Kita menjual barang ini, maka dengan harga sekian. Masyarakat pembeli mau nggak dengan harga itu? Kalau ketinggian, maka masyarakat bisa jadi nggak mau. Kalau kemurahan, kita yang rugi. Di sini nanti akan ada terjadi tarik menarik antara permintaan dengan penawaran. Kalau harga terlalu tinggi, orang akan menghindar. Kalau harga terlalu rendah, orang akan ngejar, tapi kita yang rugi. Maka titik tengah-tengah. Kan pada dasarnya harga itu muncul dari perspektif itu. Bagaimana kita membangun itu dengan pertimbangan masing-masing. Begitu juga harga saham di pasar modal. Dibangun oleh perspektif masyarakat bursa terhadap saham tersebut. Tapi kembali nih pertanyaan lagi. Jadi mana yang saham yang halal dan mana saham yang haram tadi? Nah, dalam pasar modal, khususnya dalam saham, tidak hanya urusan mana saham yang halal, mana saham yang haram. Itu satu poin nanti, ya itu akan dibahas. Tapi ada juga yang kedua, tata cara transaksinya juga. Ada yang transaksi yang halal, ada transaksi yang haram. Jadi dua hal yang harus diperhatikan dalam saham, ya dalam transaksi saham. Mana transaksi saham yang halal, mana transaksi saham yang halal gitu ya. Nah, kalau tadi apa? Tadi kita udah bahas ya sebenarnya yang halal itu gimana ya, yang haram itu gimana. Jadi kalau kurang lebih kriterianya di antara kriteria dari fatwa itu kan perusahaannya tidak melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Tuh. Yang kedua adalah perusahaannya itu ya diakui lah gitu ya kehalalannya ya transaksinya walaupun itu misalnya bank gitu dan sebagainya. Nah, ada juga hitungan berapa persen hutang dia di bank non syariah misalkan. Oh, itu juga ada menjadi aspek kehalalan. Ya, menjadi aspek begitu. Nah, jadi atau kalau saat ini sekarang kita sudah dimudahkan karena ada indeks istilahnya. Ada indeks saham-saham syariah. Jadi setiap saham itu nanti kalau saham itu syariah, nanti akan ada tulisan ini syariah atau bukan.
Gitu. Jadi sudah memudahkan ya untuk masyarakat Muslim untuk bertransaksi di pasar saham gitu ya. Jadi yang penting ambil aja yang saham syariah. Tuh. Jadi ambilnya jangan dari indeks Indonesia Global ya, tapi dari indeks saham syariah di Indonesia. Nah tadi kembali kan ada 2 poin tadi Kang, yang sahamnya itu gimana perusahaannya, ini sudah dibahas, berarti tinggal yang transaksinya nih. Nah transaksinya gimana Nah, nih? transaksinya ada transaksi yang dibolehkan, ada transaksi yang dilarang. Transaksi yang dibolehkan adalah transaksi tunai. Sederhananya gitu. Transaksi tunai itu gimana? Akang punya uang berapa? Lalu kemudian dengan uang yang segitu cukup untuk memberi saham ini berapa lot. Itu boleh. Tunai. Gitu. Yang dilarang adalah satu transaksi margin. Istilahnya margin. Apa itu margin? Margin itu akang nggak punya uang. Tapi bisa minjem ke perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu di tempat kita bikin akun. Perusahaan Bikin sekuritas. akun saham ya? Ya. Jadi kita akan bikin akun tuh di perusahaan sekuritas. Lalu kemudian kita transaksi menggunakan aplikasi yang dibuat oleh sekuritas itu. Nah, dari situ kita akan bayar sekuritas. Yang melakukan transaksi kan aplikasi itu. Ya. Sekuritas itu. Nah, itu apa tadi teh? Transaksinya. Nah, transaksi yang diharamkan margin itu apa? Margin itu ketika kita meminjam uang dari sekuritas untuk membeli saham. Itu tidak boleh. Itu praktiknya ada di pasar saham. Ya. Karena misalkan begini, ketika melihat harga saham bisa tiba-tiba naik, bisa turun. Misalkan ini bentar lagi perusahaan A misalkan dia bakal bagi-bagi dividen misalkan. Berita itu biasanya memunculkan perspektif masyarakat, mereka akan membeli sehingga akhirnya harganya naik. Meskipun seringkali ketika sudah dividen itu cair, dia bakal turun. Misalkan. Jadi seorang trader, dia melihat potensi, ini kayaknya nih saham ini bakal naik. Akhirnya, tapi duit yang ada nggak cukup. Akhirnya pinjam dulu, biar bisa beli banyak. Sehingga nanti kalau ternyata naik, maka dia jual, dia dapat keuntungan dengan uang pinjaman tadi. Nah, pinjamannya berbunga, itu yang dilarang. Jadi bukan karena pembeliannya ya, tapi karena akhirnya orang tersebut meminjam dari sekuritas dan pinjamannya ini kembali ke pertemuan kita yang kemarin ya, bahwasanya akhirnya pinjamannya menjadi ada lebihan. Nah, jadi itu pinjaman berriba akhirnya tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh itu langsung beli ya. Ada lagi yang kedua, short selling. Short selling itu adalah ketika kita menjual saham milik sekuritas atau saham milik orang yang ada dalam sekuritas tersebut untuk kemudian membeli lagi di harga bawah. Itu. Jadi karena nanti akan ada margin gini. Misalkan ketika harganya 1.000, satu lot itu 1.000, maka akhirnya dijual tuh. Tapi sahamnya sama orang. Sama orang dijual. Terus kemudian ternyata dia turun jadi 700, akhirnya dibeli lagi. Berarti kan ada selisih 300. Nah, keuntungannya dari situ. Praktik ini ada di bursa kita, tapi ini dilarang. Karena di situ kita menjual barang yang bukan punya kita. Sedangkan dalam akad dia disebutkan ketika kita berakad itu menjual sesuatu ya barangnya harus milik kita secara penuh ya. Itu baik futuli nanti maksudnya. Nggak boleh. Tuh. Terus kemudian ada lagi transaksi yang dilarang sebenarnya, yaitu ini apa namanya inside trading untuk membuat persepsi masyarakat bahwasannya lagi banyak yang beli nih. Lagi banyak yang beli. Gitu. Ini tidak dilakukan oleh masyarakat biasa. Ya. Ini dilakukan oleh para pemain besar, oleh bandar. Dia yang mengumpulkan. Dia punya banyak lot, punya banyak saham itu dalam perusahaan ini, sehingga dia bisa untuk menaikkan harga tersebut. Terus kemudian nanti
Ketika sudah naik dia jualan, dia mencari untung kan. Akhirnya sahamnya turun lagi begitu. Itu di dalam fatwa DSN MUI itu yang dilarang. Tapi banyak bahasanya digoreng ya. Nah, Bahasanya kalau dalam pasar saham kalau kurang lebih, Itu. ini lagi digoreng sahamnya nih. Ya. Orang-orang banyak yang terpukau akhirnya beli, pas sudah dibeli turun harganya. Itu dia. seringkali banyak strategi dalam hal ini gitu. Nah, ini termasuk yang dilarang ya. Ya, kalau begitu banyakan yang diharamkannya geningan Kang daripada yang dihalalkannya. Ya, selama kita mentransaksikan satu sahamnya adalah saham syariah. Lalu kemudian yang kedua dengan cara tunai tadi, maka nggak jadi masalah. Mau transaksinya harian, pagi beli, siang jual. Atau beli 5 menit lagi jual. Itu bisa. Bukan short selling itu bukan. Itu bukan. Itu bukan. Karena pada dasarnya orang ketika di saham, dia itu melakukan 3 hal. Pertama beli, yang kedua hold, yang ketiga jual. Tinggal kapan dia membeli, berapa lama dia hold, menahan itu, dan kapan dia jual. Dia bisa membeli pagi, hold sebentar langsung jual. Lalu kemudian, atau bisa jadi dia beli hari ini, dia hold berapa lama, lalu kemudian dia jual. Atau dia beli, di hold lama, karena yang dia kejar bukan keuntungan dari perubahan harga. Yang dia kejar adalah dari dividen. Nah, jadi yang saya lihat, mau transaksi harian, scalping istilahnya kalau harian tuh, scalping. Dia transaksi harian, beli langsung jual. Atau transaksi dalam istilahnya mengikuti tren. Ketika tren naik, dia beli, lalu kemudian dijual, turun, begitu. Ini waktunya bisa mingguan, bisa bulanan. Ataupun dia beneran investasi, kalaupun harga turun dia terus beli. Saya tidak melihat ada perbedaan antara ini dan ini, semuanya sama. Iya, jadi intinya adalah ketika itu menjadi kepemilikan penuh, kita pun kapan bisa jual terserah kita. Nah, tapi kalau misalnya kita tadi ada yang punya orang lain tapi kita jualin margin dan kita dapat marginnya, itulah yang tidak diperbolehkan ya. Tapi hati-hati karena tadi kan yang harus dipegang dalam investasi adalah high risk, high return, low risk, ya low return. Ketika instrumen investasi yang kita pilih itu berpotensi memberikan keuntungan yang besar, harus siap-siap dengan potensi kerugian yang besar juga. Ketika ada beberapa saham ketika muncul berita luar biasa seperti Goto dulu, Gojek dan Tokopedia tuh. Ya. Itu, wow, berita besar-besaran, orang-orang melihat, ini perspektifnya bagus nih ke depan karena dia unicorn, dia nih digital, dia bagus gitu. Ternyata setelah dibeli turun gitu. Begitu juga dengan Bukalapak, dia terus turun gitu. Itu kan berarti maka harus siap dengan ini gitu. Harus siap dengan ini karena dia bisa memberikan potensi keuntungan yang tinggi, benar. Tapi kalau salah milih atau salah strategi atau salah waktu beli, salah waktu jual, maka potensi kerugian juga akan bisa jadi besar. Makanya mungkin dari situ banyak juga ulama yang mengharamkan ya, karena akhirnya spekulatif, ada ketidakjelasan di situ. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, ya tidak masalah sebenarnya. Kurang lebih kalau kita analogikan dengan zaman dulu gitu ya. Ketika sekarang mau Idul Adha, misal gitu ya. Orang-orang pada beli nih 6 bulan sebelumnya kambing atau sapi. Nah, ini kan investasi juga kan. Nah, tapi ternyata kita salah beli nih dari indukannya. Ketika belum sampai waktunya Idul Adha meninggal dunia. Ini mungkin salah satu permisalan ya pemirsa ya terkait dengan itu. Jadi mungkin nanti pas Idul Adha kalau kita beli awalnya bahasanya benihnya itu cuma berapa juta, nanti pas ini Idul Adha bisa berapa juta, ya ini high return gitu ya. Nah, tapi ya high risk-nya juga ketika kalau belum sampai Idul Adha, ini hewan yang kita beli meninggal atau mati. Nah, ini kurang lebih ya sama, asal punya ilmunya. Jadi segala sesuatu harus dengan ilmunya. Sebagaimana hadis Nabi,
Kalau ingin dunia harus dengan ilmu, kalau ingin akhirat harus dengan ilmu. Wah, ini maka kita perlu perdalam lagi nih. Masih ada sih sebenarnya instrumen lain ya, kayak seperti asuransi, ya, kemudian asuransi, tapi dia bukan investasi. Oh, asuransi bukan investasi. Bukan. Wah, ramai ini. Selain asuransi apa lagi, Kang? Kan biasanya orang-orang aset seperti tanah itu investasi, rumah, terus kemudian Kendaraan. terus kemudian, nah, kalau itu kan kita sudah banyak mengerti. Ya. Nah, paling tadi instrumen keuangan seperti sukuk, reksadana, terus kemudian saham. Intinya banyak orang yang tidak mengerti, terus kemudian tertipu gara-gara mendengar kata investasi, terus kemudian mendengar, wah nanti potensi keuntungannya besar. Itu yang harus kita hati-hati, karena semua investasi pasti memunculkan risiko. Tambah kaidah tadi high risk high return. Kalau ada orang yang bilang, oh ini kemungkinan keuntungan tuh 40% dalam waktu 1 tahun, aman, nggak akan hilang. Ya aman. Kalau dia sudah bilang 40%, berarti kerugian juga bisa jadi besar. Bisa jadi lebih dari 40% ya. Bahkan bisa jadi hilang, dia kabur dia orangnya. Wah, sangat menarik sekali pemirsa. Kak, ada juga pertanyaan mungkin ya terkait dengan sekarang banyak aset digital, kripto dan sebagainya. Itu mungkin kita bisa bahas ke depan ya. Oleh karena itu para pemirsa tetap ada di Bincang Hukum Islam ya, di NU Jabar Channel ya. Mungkin nanti setelah beres Ramadan ya, kami mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruhnya, dan semoga menjadi puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita setelah Idul Fitri terlahir kembali menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kami undur diri, kami pamit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.